Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan menggunakan waktu kita untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk siswa SMP kelas 7, bab yang ketiga tentang kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Subpokok bahasan yang akan kita pelajari adalah Indonesia sebagai negara kesatuan. Bersama saya Ahmad Rifai, marilah kita simak bersama pembahasan bahan ajar kali ini hingga selesai. Indonesia merupakan negara dengan luas mencapai 1,9 juta kilometer persegi dan memiliki banyak daerah. Ibarat rumah, Indonesia seperti rumah yang sangat besar dan memiliki banyak ruangan. Menurut kalian, apakah sebaiknya masing-masing ruangan itu diatur sendiri-sendiri secara terpisah? Atau lebih baik diatur dengan aturan yang sama yang berlaku bagi semua? Karena begitu banyak daerah yang dipunyai oleh Indonesia, maka pada tahun 1945, para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan masalah tersebut. Apakah sebaiknya setiap daerah dikelola secara terpisah dengan cara pengelolaan masing-masing yang bersatu di dalam suatu negara? Ataukah semua daerah dikelola dengan cara pengelolaan yang sama yang diatur oleh pemerintah pusat? Kalau setiap daerah akan dikelola dengan aturan sendiri-sendiri, maka negara seperti itu disebut negara serikat atau negara federal. Contohnya adalah negara Malaysia dan Amerika Serikat. Sebaliknya, kalau semua daerah diatur dengan aturan yang sama yang ditetapkan pemerintah pusat, maka negara seperti itu merupakan negara kesatuan seperti negara Republik Indonesia saat ini. 1. Ciri-ciri negara kesatuan. Untuk lebih mengenal tentang negara kesatuan, tentu perlu mengenal ciri-cirinya lebih dahulu. Di antara ciri-ciri negara kesatuan adalah bahwa negara memiliki A. Satu pemerintahan pusat yang memegang seluruh kekuasaan, B. Satu undang-undang dasar yang berlaku di seluruh wilayah negara, C. Satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat, D. Satu badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat. Semua ciri tersebut ada di negara Indonesia. Seluruh pemerintahan di Indonesia dikoordinasikan oleh pemerintahan yang terpusat, yakni beribu kota di Jakarta. Tidak boleh ada pemerintahan lain di Indonesia selain satu pemerintahan yang sah. Undang-undang dasar atau konstitusi yang berlaku juga satu. Seluruh undang-undang serta peraturan-peraturan mengacu pada undang-undang dasar yang berlaku. Dalam hal ini adalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepala negara dan kepala pemerintahan juga satu untuk seluruh bangsa. Di Indonesia, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah pribadi yang sama, yaitu Presiden Republik Indonesia. Badan perwakilan yang mewakili seluruh rakyat di tingkat pusat juga satu yang berlaku untuk seluruh negara. Badan perwakilan tersebut berupa 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, 1. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan 1. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Ciri-ciri itu menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan. 2. Pembahasan negara kesatuan. Dalam memutuskan bentuk negara Indonesia, para anggota BPUPK melakukan diskusi panjang. Dalam sidang BPUPK, Supomo menyebut adanya tata negara Indonesia yang asli, yaitu pemimpin bersatu jiwa dengan rakyat. Selain itu, menurutnya, antar golongan rakyat diliputi semangat gotong royong dan semangat kekeluargaan. Maka, Supomo mengusulkan agar bentuk negara Indonesia adalah negara integral atau negara kesatuan. Hampir semua setuju pendapat tersebut, kecuali beberapa orang termasuk Muhammad Hatta yang berpendapat sebaiknya Indonesia merupakan negara federal. Negara federal disebut juga sebagai negara serikat. Dalam negara federal, setiap daerah menjadi negara bagian yang memiliki pemerintahan dan diatur dengan undang-undang sendiri. Semuanya bersatu dalam satu negara. Menurut Hatta, bentuk negara federal atau negara serikat itulah yang lebih cocok dengan Indonesia yang memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam. Dengan menjadi negara serikat, setiap daerah akan lebih merdeka mengatur daerahnya sendiri. Muhammad Yamin dan Soekarno lebih setuju pada pendapat Supomo agar bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Menurut Yamin, bentuk negara kesatuan juga merupakan semangat dari Sumpah Pemuda. Selain itu, bentuk negara serikat juga akan melemahkan negara Indonesia. Para pemimpin yang berbeda pendapat itu memberikan teladan bagaimana berdiskusi secara baik untuk mengatasi perbedaan. Berikut infografis pembahasan bentuk negara antara negara kesatuan versus negara serikat. Konsep negara kesatuan atau integral. 1. Sesuai tata negara asli Indonesia. 2. Sesuai prinsip kekeluargaan. 3. Sesuai spirit Sumpah Pemuda. Dan yang keempat, agar negara kuat. Sedangkan konsep negara serikat atau federal. 1. Suku dan budaya daerah beragam. 2. Daerah lebih bebas mengatur diri sendiri. 3. Sudah banyak contoh baik. 3. Kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4.
Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara Republik Indonesia. Pernyataan tersebut dilakukan melalui proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sehari setelah kemerdekaan Indonesia, PPKI mengadakan sidang yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan. Maka Indonesia sejak itu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara itu sempat berubah. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949, pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda dalam konferensi meja bundar. Negara Indonesia harus berubah bentuk menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Daerah-daerah di Indonesia menjadi negara-negara bagian. Pada tanggal 17 Agustus 1950, pemerintah menyatakan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Daerah-daerah yang menjadi negara bagian berganti lagi menjadi provinsi-provinsi. Kemudian, amandemen keempat pada tahun 2002 di pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Demikian anak-anak, pembahasan tentang Indonesia sebagai negara kesatuan yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat menambah pemahaman sekaligus kecintaan kita kepada bangsa dan negara Indonesia tercinta ini. Kita akan bertemu kembali pada subpokok bahasan selanjutnya, yaitu tentang persatuan dan kesatuan Indonesia. Pergi ke sawah mencari katak hijau matanya dua. Jangan sampai kita merusak persatuan Indonesia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.